Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Adira Mesha Sabila, and now I will present my critical review and expansion of a research paper titled A Pragmatic Analysis of Expressive Speech Acts in the Movie Venom, written by Reza Nareswara and Bambang Suseno from Universitas Ahmad Dahlan. So, untuk materi yang pertama, itu di sini ada landasan teori. Landasan teori dari jurnal ini, menurut saya, itu perlu diperluas lagi karena keterbatasan teori yang digunakan. Penelitian ini menyebutkan penggunaan teori speech act dari Shirley, tetapi hanya pada level permukaan atau klasifikasi dasarnya saja seperti asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan juga deklaratif. Padahal, analisis tindak tutur ini dalam konteks film tentunya itu bisa menjadi bentuk komunikasi multimodal, yaitu dengan membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual dan teoritis lagi. Nah, saran dari pengembangan teori ini, untuk yang pertama itu ada saran dari teorinya Fess oleh Brown and Levinson tahun 1987. Ini sangat relevan dalam memahami bagaimana tokoh mempertahankan atau mengancam muka lawan bicara saat memuji, menyalahkan, meminta maaf, dan ekspresi lainnya. Kemudian yang kedua ada gagasan contextualization quest oleh Gomperz. Ini berguna untuk melihat bagaimana nada suara, jeda, dan gestur mendukung makna dari tindak tutur. Metodologi ini yang pertama, dalam jurnal ini tuh memiliki kelemahan dalam desain penelitiannya. Penelitian ini menyebutkan deskriptif kualitatif, namun proses analisis tidak dijabarkan secara rinci. Bagaimana jurnal tersebut mendapatkan deskriptif kualitatif tersebut. Nah, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana data tersebut di-coding dan juga apakah menggunakan manual coding atau berbasis model teori tertentu gitu. Jadi tidak disebutkan deskripsi kualitatifnya tuh dari mananya gitu. Nah, kemudian yang kedua ada penggunaan metode simak dan catat. Ini terlalu umum. Tidak disebutkan apakah transkripnya diverifikasi atau apakah triangulasi ini dilakukan dalam penelitian jurnal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ini ada analisis data. Analisis data dalam jurnal ini itu masih menggunakan metode deskriptif, bukan interpretatif, yang mana seharusnya jika menganalisis suatu film untuk dijadikan jurnal itu sebisa mungkin harus menggunakan metode dari interpretatif. Permasalahan yang pertama itu karena analisis ini terlalu surface level. Sebagian besar hanya menyebutkan ini adalah expressive thinking atau ini adalah expressive blaming dan tanpa membahas konteks sosial atau hubungan antar tokohnya. Kemudian di sini juga tidak ada analisis tentang efek ujaran terhadap alasan penggunaan relasi interpersonal atau perkembangan dari cerita filmnya. Nah, contoh dari kalimat yang saya temukan di dalam jurnalnya itu ada kalimat "you are pathologically self-absorbed". Dikatakan sebagai blaming, tetapi tidak dibahas bahwa ini juga bisa menunjukkan sebagai dinamika konflik relasi antar Eddie dan juga Annie. Ini juga bisa dikaitkan dengan negative politeness strategis karena merupakan bentuk serangan terhadap identitas. Dan untuk selanjutnya itu ada referensi, perlu dikurasi dan dikomplement. Ada dua kritik di sini. Yang pertama itu ada beberapa referensi utama sudah baik, yaitu dengan menggunakan teori Shirley dan juga Yule, namun masih terlalu mendasar. Yang kedua ini tidak ada kutipan dari jurnal ilmiah terbaru atau tahun 2020-an yang menunjukkan kajian pragmatik kontemporer. Kemudian di sini ada beberapa saran referensi tambahan. Ini ada referensi dari impoliteness using language to cause offense. Kemudian ada yang kedua, ada referensi tentang relasional kerja pragmatik dalam interaksi sosial. Kemudian ada jurnal seperti Journal of Pragmatics, Pragmatics and Society, and Linguistics and the Human Sciences. Mungkin itu bisa menjadi beberapa referensi tambahan untuk jurnal yang
saya teliti ini. Kemudian ada kritik dan evaluasi akademik. Tentunya dalam jurnal ini tuh memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, untuk kelebihannya, jurnal ini telah memilih objek yang populer dan juga relevan. Dengan menggunakan film Venom, mempermudah mahasiswa memahami tindak tutur dalam konteks sehari-hari dan juga populer. Karena film ini banyak diminati dan juga banyak ditonton, jadi teman-teman juga pasti tahu bagaimana cara film ini berbahasa dan juga bagaimana cara tindak tutur dari seorang tokoh dalam film tersebut digunakan. Kemudian ada fokus yang jelas, penelitian terfokus pada satu jenis tindak tutur ekspresif sehingga analisis lebih mendalam. Dan sumber teoritis kuat, mengacu pada teori Austin, Shirley, Euler, dan Leach yang kredibel dalam pragmatik. Kemudian untuk kekurangannya ini, terdapat bahasa Inggris yang kurang akademis. Yang pertama, terdapat banyak kesalahan tata bahasa atau grammar dan juga kalimat yang digunakan tidak idiomatis. Contohnya itu seperti kalimat the data in this research is expressive, seharusnya the data are expressive speech acts. Kemudian ada struktur yang kurang koheren. Research question seperti kinds of expressive speech act and types of speech acts perlu diperjelas hubungan dan pembedanya. Kemudian ada analisis terlalu deskriptif, belum sampai menjelaskan implicature atau makna konteks sosial atau budaya dari ekspresi tersebut. Kemudian ada minim analisis konteks pragmatik. Tidak ada pembahasan tentang konteks sosial, relasi kekuasaan, atau maksud implisit pembicara dalam contoh ujaran. Nah, yang kedua, ada seharusnya expressive speech act tidak hanya diidentifikasi, tetapi juga ditafsirkan secara kontekstual, seperti siapa untuk siapa, dalam situasi apa, atau maksudnya itu apa gitu. Kemudian, tidak ada kodifikasi atau tabel frekuensi. Yang pertama, tidak ditampilkan distribusi kuantitatif yang menunjukkan frekuensi masing-masing jenis ekspresif. Hal ini membuat kesimpulan bahwa introduction adalah yang paling banyak terasa lemah secara data. Dan kesimpulan dari review jurnal ini, penelitian ini adalah langkah awal yang baik dalam pengkajian expressive speech acts dalam media populer, namun masih sangat perlu didalami dari segi aspek teoritis, keragaman teori pragmatik, metodologis, coding, triangulasi, dan validasi data, analitis, makna kontekstual dan dampak ujaran, serta akademisnya itu dalam segi bahasa, format, dan referensinya. Dengan pengembangan lanjutan, penelitian ini bisa sangat berkontribusi dalam bidang pragmatik filmik dan pengajaran linguistik terapan di Indonesia. Sekian presentasi atau review jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.